Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, serta sore. Perkenalkan, nama saya Nur Sadrina Ramadhani, NIM 16026255142 dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga atau bisa disingkat seperti PKO. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video refleksi pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui video ini, saya tidak hanya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari, tetapi juga memberikan pandangan pribadi saya mengenai bagaimana materi tersebut relevan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Menurut saya, memahami pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena bukan hanya sekedar teori, tetapi berkaitan langsung dengan bagaimana kita bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, dalam yang saya jelaskan, mari kita simak videonya. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terdapat 4 materi utama dan saling berkaitan. Yang pertama adalah identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bahasa lain. Identitas ini tercermin dalam berbagai hal, seperti bahasa Indonesia, seperti bahasa persatuan, Pancasila sebagai dasar negara, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Menurut saya, identitas nasional sangat penting karena menjadi landasan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, menjadi satu kesatuan yang utuh. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, sehingga tanpa adanya integrasi sangat mudah menjadi konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan toleransi menjadi kunci utama dalam menjadi persatuan bangsa. Yang ketiga adalah negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah. Sedangkan konstitusi seperti Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara. Sedangkan konstitusi berfungsi sebagai pedoman agar negara berjalan sesuai dengan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah suatu yang berhak kita dapatkan, seperti hak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti menaati peraturan, menghormati orang lain, dan menjaga ketertiban. Menurut saya, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika seorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Keempat materi ini saling berhubungan. Identitas nasional menjadi dasar, integrasi menjadi persatuan, kontribusi mengatur kehidupan bernegara, dan hak serta kewajiban menjadi bentuk nyata peran kita sebagai warga negara. Setelah mempelajari materi ini, hal yang paling berkesan bagi saya adalah saya menjadi lebih memahami bahwa menjadi warga negara bukan hanya tentang status, tetapi juga tentang tanggung jawab. Saya menyadari bahwa selama ini, banyak orang, termasuk mungkin saya sendiri, terkadang lebih fokus pada menuntut hak daripada menjalankan kewajiban. Contohnya, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan, seperti tidak tertib, berlalu lintas, membuang sampah sembarangan, atau tidak menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, saya juga melihat bahwa konflik yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap integrasi nasional. Perbedaan yang seharusnya menjadi aturan justru dijadikan alasan untuk saling bertentangan. Selain itu, saya juga melihat bahwa konflik yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap integrasi nasional. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru dijadikan alasan untuk saling bertentangan. Di sisi lain, saya juga melihat banyak contoh positif,
seperti kegiatan bergotong royong, toleransi, antar umat beragama, dan semangat persatuan dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat, hanya perlu terus diperkuat dan diterapkan secara konsisten. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik. Selain itu, saya juga melihat bahwa konflik yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap integrasi nasional. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru dijadikan alasan untuk saling bertentangan. Di sisi lain, saya juga melihat banyak contoh positif, seperti kegiatan bergotong royong, toleransi, antar umat beragama, dan semangat persatuan dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Hanya perlu terus diperkuat dan diterapkan secara konsisten. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik. Sebagai kesimpulan, materi pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk kesadaran kita sebagai warga negara yang baik. Melalui pemahaman tentang identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusi, serta hak dan kewajiban, kita dapat menjalankan peran kita dengan lebih bertanggung jawab. Saya berharap materi ini tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video refleksi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak serta teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.